Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif dengan NIM H0712110004, Prodi Sistem Informasi dari Unhas. Nah, pada tugas sebelumnya, di mana saya menjelaskan elemen BMC lainnya dari tugas 4 sampai tugas ke-8. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 elemen BMC terakhir, yaitu antara lain Key Activity, Key Resource, dan Cost Structure dalam produk saya. Tapi sebelum saya menjelaskan produk saya tentang Key Activity, Key Resource, dan Cost Structure, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari ketiga hal tersebut. Pertama-tama adalah Key Activity, adalah aktivitas yang berhubungan dengan produk bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai atau value proposition. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategis bisnis terpenting. Kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition. Perusahaan key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori. Antara lain, pertama, produksi, di mana kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Kedua adalah pemecahan masalah, dengan menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan juga dapat menjadi tugas utama dalam berbisnis. Ketiga, yaitu platform atau jaringan perangkat lunak, biasanya berfungsi sebagai platform. Untuk itu, key activity perusahaan semacam ini adalah untuk terus memperbaharui dan menginovasi platform-platform mereka. Nah, dalam usaha saya, key activity-nya dalam kategori produksi, di mana kita memproduksi makanan, yaitu tentu saja dengan cara memasak nasi kari ayam, masak daging, masak sayur-sayuran, dan juga merebus telur. Dan untuk elemen kedua, yaitu pemecahan masalah, jika ada pelanggan yang melapor, pasti akan segera diatasi masalahnya. Ada di mana seperti tehnya kurang manis, atau tehnya terlalu manis, atau tidak ada sendoknya, atau lupa dikasih garpu, dan hal-hal lain sebagainya. Yang ketiga adalah platform, di mana hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaharui sebuah restoran, yaitu seperti memperbaharui piring, gelas minuman, atau membuat spanduk iklan, atau bisa saja memperbesar tempat makannya. Kedua, saya akan menjelaskan apa itu key partnership atau kerjasama, di mana elemen bisnis ini berfungsi untuk pengorganisasi suatu barang atau layanan dalam bisnis Anda. Posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat. Tak ada salahnya menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Nah, dalam key partnership dalam usaha saya, tentu saja penjual bahan sayuran, penjual bahan yang berada di pasar seperti penjual ayam, daging, telur, sayur-sayuran, beras, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mitra yang saya harapkan bisa berpartner seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan segala perusahaan yang dapat mengantarkan makanan atau dalam kendaraan. Ketiga, yang akan saya jelaskan adalah cost structure atau struktur biaya konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis, di mana kita harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam hal ini, kita harus menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key resource, key partnership, dan key activities. Ditetapkan mengelola biaya secara efisiensi akan membuat bisnis yang Anda jalani menjadi lebih hemat dan minimal kerugian. Nah, untuk berusaha bisnis awal-awal untuk menjual begitu, jual nasi warung, nasi apapun, masakan rumahan, biasanya awal bisnisnya itu kita hanya menjual di pinggir jalan, seperti membuat sebuah spanduk, seperti membuat sebuah tenda untuk tempat perjualan.
Atau bisa saja jika kita mempunyai alat transportasi atau bisa menyewa alat transportasi seperti mobil atau hal-hal yang beroda 4, kita bisa membawa makanan kita ke luar. Atau jika kita sudah cukup untuk mempunyai uang atau dan kita bisa menyewa sebuah restoran atau membeli sebuah bangunan untuk menjadikan tempat itu adalah tempat restoran di mana kita bisa menjual makanan. Nah, untuk biaya lainnya seperti gelas, kasir, dan meja, kursi, dan lain sebagainya, itu juga termasuk adalah cost structure dalam usaha ini. Jadi kita harus memperhitungkan semua hal-hal yang bisa dipikirkan. Nah, untuk cukup dari itu saja dalam tugas terakhir UMC ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sampai detik ini dari tugas 1 sampai tugas sekarang. Dadah.